Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas ya di pertemuan yang kemarin surah Al-Mudaththir bagian pertama, dan hari ini nasta'inu billah kita akan membahas tentang surah Al-Mudaththir bagian kedua. Semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat inilah yang kelak akan bisa memberikan faidah kepada kita setelah kematian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pertemuan kita kemarin tentang kisah seorang laki-laki yaitu Al-Walid ibnul Mughirah. Ya. Kita tahu bersama bahwasanya Al-Walid ibnul Mughirah, teman-teman, adalah seseorang yang dia ragu ketika akan masuk ke agama yang Allah Subhanahu wa taala telah cintai, yaitu Islam. Al-Walid ibnul Mughirah ketika itu sudah terbesit ya di dalam dirinya. Allah sudah berikan kesempatan ia untuk mengetahui keagungan Al-Qur'anul Karim. Sampai-sampai Al-Walid ibnul Mughirah mengatakan tentang indahnya Al-Quran ya, dengan mengatakan, wallahi inna liqaulihi alladhi yaqulu halawatan. Kata Al-Walid ibnul Mughirah, demi Allah, ucapan yang diucapkan oleh Muhammad di dalam Al-Quran itu manis. Wa inna alaihi latalawatan, dan padanya ada kenikmatan. Subhanallah. Al-Walid ibnul Mughirah sesungguhnya dia mengakui akan keagungan Al-Quran, akan kebenaran Al-Quran. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala belum memberikannya hidayah taufik kepada Al-Walid ibnul Mughirah. Sampai akhirnya Abu Jahal datang kepada Al-Walid, mengajaknya untuk kembali ke agama nenek moyangnya, sehingga Al-Walid ibnul Mughirah pun akhirnya karena masih ragu-ragu untuk masuk Islam, akhirnya dia mengikuti ajaran nenek moyangnya, dan akhirnya dia bersama Abu Jahal sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Al-Walid ibnul Mughirah dalam keadaan kafir. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, di sini kita bisa ambil sebuah mutiara hikmah bahwasanya teman itu sangat-sangat berpengaruh dengan agama seseorang. Kita tahu bahwasanya Al-Walid ibnul Mughirah ketika ia mendengar Al-Quran, terbesit dalam dirinya bahwasanya ini itu bukan sebuah syair, karena dia telah mempelajari syair dari berbagai macam syair dari barat sampai timur, dan ia tahu bahwasanya ini adalah bukan perkataan biasa. Tapi ketika Abu Jahal datang, ketika temannya datang kemudian membisik-bisikkan, akhirnya Al-Walid pun ikut perkataannya Abu Jahal. Maka sebelum kita menyesal, wahai kawanku, mari kita cari teman-teman yang solihah. Karena sesungguhnya teman-teman yang solihah itu akan menjadikan diri kita bersemangat untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang solihah tak jenuh, dia akan memberikan nasihat-nasihat terbaiknya, mengingatkan kita tentang akhirat, mengingatkan kita tentang kematian, mengingatkan kita tentang bahayanya dosa. Itulah teman-teman solihah. Berbeda ketika kita memiliki teman-teman yang tidak solihah. Sekuat apapun dia akan membuat kita terjerumus ke dalam jurang maksiat. Apa yang kita lakukan pasti akan dinyinyirin olehnya. Maka tak ada gunanya kita berteman dengan teman-teman yang tidak solihah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surah Al-Mudaththir bahwasanya kelak Al-Walid ibnul Mughirah akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah neraka. Dan neraka tersebut bernama Saqar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sa'uslihi Saqar. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Kemudian Allah menyebutkan wa ma adraka ma Saqar. Allah mengatakan, dan tahukah kamu apa neraka Saqar tersebut? Kita tahu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nama-nama dari neraka, di antaranya ada yang namanya neraka Saqar ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma adraka ma Saqar, orang-orang Saqar itu kira-kira
kenapa mereka bisa masuk ke dalam neraka Sakor. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas secara mendalam. Sebelum kita membahas masalah neraka Sakor, kita akan belajar terlebih dahulu dari nama-nama neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah buat. Di antaranya ada yang bernama neraka Jahannam. Neraka Jahannam ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, teman-teman, banyak sekali sampai-sampai Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan bahwasanya Allah menyebutkan neraka Jahannam itu 77 kali di dalam Al-Quran. Ya, Allah menyebutkan di antaranya, Qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, api neraka Jahannam itu lebih panas daripada panasnya dunia seandainya mereka mengetahui. Karena kedalamannya yang sangat luar biasa, yang Allah telah ciptakan neraka Jahannam, dan neraka Jahannam ini Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah neraka Jahim. Ya, neraka Jahim Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim kurang lebih sekitar 26 kali. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Dalam surat An-Nazi'at Allah mengatakan orang-orang yang melampaui batas, ya, dan mereka terlalaikan, ya, dengan kehidupan dunia, mereka mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, maka neraka Jahimlah tempat tinggalnya, ya. Orang-orang yang saat ini di dunia hanya memikirkan kesenangan dunia semata, tidak ingat bahwasanya kelak ada hari kebangkitan, tidak ingat bahwasanya kelak ada hari pertanggungjawaban, tidak ingat bahwasanya kelak akan ada hari akhirat, maka mereka semuanya kelak Allah kumpulkan di neraka yang dinamakan dengan neraka Jahim. Ya, kemudian yang ketiga tadi neraka Sakor, dan yang keempat adalah neraka Sa'ir. Ya. Nah, neraka Sa'ir ini, teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim kurang lebih sekitar 16 kata. Ya, di antaranya Allah menyebutkan, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun orang-orang yang kelak, ya, Allah berikan catatan amalnya dari belakang punggungnya, maka ia akan berteriak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, celakalah aku, dan ia akan dimasukkan ke dalam neraka Sa'ir. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan sejauh-jauhnya dari neraka. Kemudian yang kelima, teman-teman, ada neraka yang dinamakan dengan Al-Hutamah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, kita sering membacanya di dalam surat-surat pendek, di antaranya surah Al-Humazah. Allah menyebutkan, kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kalian apa itu neraka Hutamah? Narullahil muqadah, yaitu api Allah yang dinyalakan, allati tattali'u 'alal afida, sampai ketika neraka Hutamah itu dinyalakan, maka apinya akan membakar sampai ke hati anak Bani Adam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang keenam adalah neraka yang dinamakan dengan neraka Hamiyah atau neraka Hawiyah. Ya, neraka Hawiyah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Qari'ah. Ketika kita membaca surah Al-Qari'ah, maka kita akan dapatkan ayat yang berbunyi, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, adapun hamba-hamba Allah yang kelak ringan, ya, ketika ditimbang di akhirat nanti, timbangan kebaikannya lebih ringan daripada timbangan keburukannya. Dan kita harus meyakini, akhwati fillah, kelak ada timbangan yang amalan kita sekecil apapun akan Allah timbang, baik itu amalan kebaikan maupun keburukan. Maka tidak ada satupun yang dilakukan oleh kita semuanya, oleh anak Bani Adam, kecuali sudah tercatat
di catatan yang saat ini dipegang oleh malaikat dan kelak akan ditimbang di akhirat. Maka jika amalan kebaikannya itu ternyata lebih ringan, Allah tempatkan anak Bani Adam ini ke dalam neraka hawiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan neraka hawiyah itu adalah neraka yang sangat-sangat panas. Sampai-sampai Al-Qurtubi mengatakan, kenapa neraka hawiyah itu dinamakan hawiyah? Karena seseorang ya, ketika berada di neraka ya, dia akan dijatuhkan ya, dari tingkat kedalaman yang luar biasa, maka disebutkan dengan hawiyah. Dan yang selanjutnya ya, yang terakhir adalah neraka yang dinamakan dengan neraka ladha. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ma'arij, kalau teman-teman baca surah Al-Ma'arij, Allah menyebutkan kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah neraka ladha yang mengelupas kulit kepala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Neraka ladha akan menjadikan kulit kepala manusia mengelupas. Dan Syekh Ibnu Utsaimin ya, mengatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang banyaknya nama-nama neraka ya. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ini karena memang setiap nama dari neraka tersebut memiliki perbedaan sifat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala bedakan antara satu nama dengan nama lainnya. Tapi yang jelas teman-teman, yang namanya neraka itu adalah sebuah tempat di mana di sana manusia disiksa, di mana di sana tidak ada yang namanya kelezatan, di mana di sana hanya ada api dan api dan api. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hendaklah kita semuanya setiap saat ada waktu untuk berdoa. Setiap kali Allah berikan hidayah kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semuanya Allah berikan hidayah seseorang untuk bisa berdoa. Walaupun dia tahu doa itu adalah suatu hal ibadah, walaupun dia paham doa itu adalah sesuatu amal soleh, tapi kalau Allah belum berikan hidayah untuknya berdoa kepada Allah, maka tidak bisa dia berdoa. Ketika ada kesempatan Allah berikan petunjuk kita, Allah berikan hidayah taufik kepada kita untuk berdoa, maka jangan pernah lalai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kita memohon kepada Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-28, Allah menjelaskan tentang apa itu neraka sakor. Dan kita tahu neraka sakor ya, kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti kelak di neraka sakor itu, apabila anak Bani Adam dimasukkan ke dalam neraka sakor, maka neraka sakor tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Maksudnya neraka sakor akan membakar semua manusia-manusia yang ada di dalamnya tanpa tersisa sedikit pun. Mulai dari rambutnya, dari dagingnya, dari tulangnya, semuanya akan dibakar. Ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Api dunia saja teman-teman ya, kalau kita keselumut apa bahasanya, kalau kita kena api dunia ya. Jangankan api, kalau kita kena minyak saja, minyak panas, itu kulit kita melepuh. Ya. Ini bukan minyak, tapi api yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari panasnya api neraka. Ya. Kemudian Allah menjelaskan lawahatul lil bashar. Nah, sampai nih sifatnya sakor, sifatnya neraka sakor ini adalah akan menghanguskan kulit manusia. Ya. Kalau kena percikan minyak tadi saya katakan itu baru melepuh. Kalau ini sampai kulitnya itu hangus. Ya. Sampai
menjadi hitam melebihi hitamnya gelap malam. Ya, saking panasnya neraka Sakor. Ya. Dan neraka Sakor ini teman-teman Allah menyebutkan di dalam Al-Quran sebanyak kurang lebih 4 kali. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya di neraka tersebut ya 'alaiha tis'ata asyar. Allah persiapkan di neraka Sakor malaikat-malaikat penjaga yang mana Allah menyebutkan di dalam surah Al-Mudaththir ini malaikat penjaga yang ada di neraka ada 19 ya. Dan kita tahu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah kita katakan cuman sedikit yang menjaga neraka, hanya 19 malaikat. Kita tahu bahwasanya malaikat itu ya, adalah makhluk Allah yang sangat-sangat luar biasa. Malaikat tersebut ya, ketika Allah berikan sebuah perintah, maka mereka tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka, para malaikat yang menjadi penjaga-penjaga neraka, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki sifat yang keras, sifat yang kasar. Allah menyebutkan di dalam surah At-Tahrim, 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di malaikat walaupun jumlahnya 19, tapi mereka itu malaikat-malaikat penjaga neraka, mereka memiliki sifat yang sangat keras, mereka memiliki sifat yang sangat kasar, ya, tidak bisa dilobi. Hingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, ketika Allah menyebutkan 'alaiha tis'ata asyar, bahwasanya malaikat-malaikat penjaga neraka itu ada 19. Ini adalah hitungan di mana kita semuanya diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar mengimani, meyakini tentang adanya neraka. Dan kita tahu dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya penjaga-penjaga neraka ya, ada yang mengatakan, para ulama tafsir yang mengatakan bahwasanya 19 ini adalah penjaga-penjaga neraka di pintu utama ya, belum di pintu-pintu lainnya. Jadi penjaga neraka 19 ini sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai penjaga di pintu yang induk ya. Taib. Kemudian orang-orang kafir Quraisy teman-teman, ketika turun ayat ini 'alaiha tis'ata asyar, maka orang-orang kafir Quraisy mereka mengolok-ngolok, mereka menentang ya, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka mengatakan ya, Abu Jahal, ya, temannya Usaid bin Kaldah, mereka mengatakan, ya, kata mereka, kalau misalnya ada malaikat penjaga neraka itu 19, mereka mengatakan, ayo kita lawan satu dengan 10 orang Quraisy. Jadi satu malaikat minta tolong didatangkan, kita akan lawan duel 1 berbanding 10 gitu ya. Dan yang lebih parah lagi teman-teman, ya, Usaid itu mengatakan, lebih sombong lagi, dia mengatakan bahwasanya kalau tadi ya, mengatakan bahwasanya 1 lawan 10, kalau Usaid mengatakan dia melawan 1, yaitu Usaid melawan 17 malaikat ya, dengan dia sendiri. Na'udzubillah, na'udzubillah, mereka semua adalah orang-orang yang sombong ya. Mereka tidak tahu akan sifat malaikat yang sangat-sangat luar biasa ya. Kita tahu bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Nabi Lut alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala hanya mengirimkan 1 malaikat saja, malaikat Jibril. Apa jadinya satu kota luluh lantah ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalikkan, itu hanya 1 malaikat. Bagaimana dengan 19 malaikat? Kita tahu bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang sangat-sangat besar. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW melihat ya, malaikat Jibril duduk di antara langit dan bumi ya, sampai sayapnya itu menutupi, dan itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat menakutkan ya, mengerikan, sampai-sampai Rasulullah SAW lari ke rumah Khadijah dan mengatakan ya, zammiluni zammiluni,
Ini adalah sifat dari sifat-sifat malaikat. Maka jangan pernah kita menjadi orang yang menentang malaikat. Karena nanti bakal ada kelompok-kelompok ya, orang-orang di zaman sekarang, kan ini adalah sebuah sejarah di mana dulu ada Abu Jahal yang menentang malaikat, akan datang orang-orang, hanya orang-orangnya saja yang berganti dan zamannya, waktunya berganti, tapi akan datang orang-orang yang mereka akan menentang malaikat ya. Saat ini kita banyak menemukan ya, orang-orang yang justru menentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka menentang bahwasanya riba itu bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Riba itu sama dengan jual beli. Padahal Allah jelas telah mengatakan bahwasanya Allah akan memerangi riba. Sekarang banyak orang-orang yang mengatakan bahwasanya boleh kalau ini bukan riba, mengandalkan sebuah akal-akal mereka. Dan kelak pasti akan ada orang-orang yang menantang malaikat ya, dan kita tidak perlu ikut-ikutan. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, di ayat yang selanjutnya, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru." Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya tidaklah kami jadikan penjaga neraka kecuali dari para malaikat. Dan ketika kita menentukan wa ma ja'alna 'iddatahum, ketika Allah menentukan bilangannya, yaitu tadi 19, itu hanya sebagai fitnah. Dan para ulama tafsir mengatakan fitnah ini memiliki dua tafsiran. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan penjaga-penjaga neraka itu adalah malaikat, adalah untuk menyiksa orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Ya, menyiksa orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka. Yang kedua, fitnah yang termaksud di dalam ayat wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru, ini adalah cobaan bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah ingin tahu, Allah ingin menguji seberapa besarnya mereka meyakini, seberapa besarnya mereka mengimani ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 19 malaikat yang menjaga neraka. Buktinya mereka tidak mengimani, buktinya mereka tidak meyakini, mereka tidak lulus dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan nanti kelak mereka akan menantang ya, di ayat yang selanjutnya mereka akan menantang didatangkan ya, malaikat ke muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lilladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imana ya. Jadi orang-orang ya yang kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan cobaan bagi orang-orang kafir ya tentang adanya bilangan malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketika menyebutkan adanya bilangan, Allah menginginkan agar orang-orang yang diberi Alkitab menjadi semakin yakin ya. Agar orang-orang yang beriman wa yazdadal ladzina amanu imanan, agar orang-orang yang di dalam hatinya ada iman, mereka juga bertambah imannya. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apapun di dalam Al-Qur'an, maka mereka sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa hal tersebut adalah benar. Allah tidak menyalahi janjinya. Jadi kita ya, sifat kita sebagai seorang muslimah hendaklah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW semuanya benar ya. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza masala. Mereka ya, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit ya, mereka mengatakan apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang memang ragu-ragu ketika masuk Islam. Mereka tidak yakin seyakin-yakinnya. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq ya. Karena beliau adalah orang yang sangat-sangat percaya kepada Rasulullah, maka apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW langsung meyakininya. Sampai-sampai di peristiwa Isra Mi'raj ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan saya telah diangkat ke langit dengan begini dan begini, itu mungkin kalau akal manusia akan mengatakan
Maksudnya diangkat ke langit cuma sebentar. Tapi karena Abu Bakar memiliki keimanan yang sangat besar, yang sangat kuat, maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku beriman kepadamu. Aku yakin dengan apa yang engkau ucapkan." Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Sebuah contoh yang harus kita jadikan suri tauladan dalam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Maka hendaklah kita orang-orang yang beriman meyakini apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Kadzalika yudhillullahu may yasha' wa yahdi may yasha' wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ketika Allah membiarkan orang-orang yang tidak beriman itu untuk disesatkan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha berkehendak. Dan ini adalah hidayah taufik. Hidayah taufik mutlak hanya Allah berikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada hidayah dilalah atau hidayatul irsyad, petunjuk yang bisa kita berikan kepada manusia, kita berikan peringatan, kita katakan, kita nasihatkan kepada kawan-kawan kita, kepada keluarga kita bahwasanya itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah sebuah kewajiban. Tapi kalau Allah belum berikan hidayah tersebut kepada orang tersebut, kepada apa yang kita dakwahi, apa yang kita berikan sebuah nasihat kepada kawan kita, kalau Allah belum berikan hidayahnya kepada kawan kita, kepada kerabat kita, maka orang tersebut tidak akan mampu merasakan manisnya hidayah, karena Allah belum berikan. Maka hidayah yang kedua adalah hidayah taufik, yang itu mutlak hanya Allah yang berikan. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya sebutkan bahwasanya angka 19 itu hanyalah penjaga utama dari neraka. Adapun jumlah malaikat yang ada di dalam neraka untuk menyiksa orang-orang yang tidak beriman, jumlahnya yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak kita ketahui. Bahkan jumlah adat bilangan malaikat pun, teman-teman, bilangan malaikat yang sesungguhnya ini kita tidak ada yang tahu. Yang kita tahu, misalnya teman-teman tahu ada 10 malaikat, itu yang kita tahu. Tapi banyak yang Allah Subhanahu wa taala tidak beritahukan. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya di atas itu, di Sidratul Muntaha itu ada malaikat, yang mana malaikat itu tugasnya mereka sholat di dalam Sidratul Muntaha tersebut. Kemudian setelah itu mereka keluar, dan tidak lagi kembali ke Sidratul Muntaha. Terus berapa jumlah malaikat. Dan pernah juga Rasulullah SAW memberikan kabar, ada seorang sahabat yang dia berhati bening, berhati lapang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia tak sengaja melihat auratnya seseorang tersibak itu, kemudian diwafatkan oleh Allah dalam keadaan dia menangisi dosa-dosanya. Dan Rasulullah SAW ketika mengantar jenazahnya sahabi ini, saya lupa nama persis, nanti bisa dicari oleh teman-teman, sampai Rasulullah berjinjit, dan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berjinjit? Kenapa engkau kakimu berjinjit? Bukankah di sini masih luas?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai para sahabatku, aku mengetahui apa yang tidak kamu lihat. Lihatlah, yang aku lihat itu malaikat berdesak-desakan, berjubelan mengantarkan jenazah si fulan ini, mengantarkan jenazah sahabi ini." Subhanallah, subhanallah. Maka ini bukti bahwasanya jumlah malaikat itu sangat banyak. Sampai-sampai di malam Lailatul Qadar yang Allah turunkan malaikat ke muka bumi ini, jumlahnya melebihi kerikil-kerikil yang ada di muka bumi ini. Coba, tak ada satu orang pun yang kita bisa menghitung jumlah banyaknya kerikil di muka bumi ini. Hanya Allah yang tahu ada jumlah malaikat yang sesungguhnya. Dan kita yakini bahwasanya jumlah malaikat yang sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Kalla wal qamar wal laili idz adbar was subhi idza asfar." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya cahaya di ketiga kondisi ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalla wal qamar, adanya cahaya dari rembulan, ketika
malam telah berlalu, walaili id adbar, adanya cahaya juga ketika malam telah berlalu, wasubhi ida aswar, dan demi subuh apabila mulai terang. Ya. Allah menyebutkan 3 kondisi ini, adanya cahaya untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah cahaya di tengah gelapnya kesyirikan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kita tahu orang-orang kafir Quraisy ya ketika kondisi sebelum datangnya Islam, ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, keadaan mereka benar-benar keadaan yang sangat-sangat jahiliyah, keadaan yang gelap gulita, keadaan di mana sangat bobrok ya akhlaknya masyarakatnya. Maka kemudian ketika datang Al-Qur'an, ketika datang cahaya tersebut, mulailah ya satu demi satu Rasulullah SAW mulai memperbaiki akhlak mereka, ya mulai Rasulullah SAW menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan cahaya di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar. Kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat-sangat besar, al-kubar. Nadhiran lil bashar, sebagai peringatan bagi manusia, ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini ya para ahli tafsir menyebutkan ketika Al-Walid ibnul Mughirah, teman-teman, awalnya ia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian datang Abu Jahal untuk mengajak kepada keburukan, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ada sesuatu yang biasa-biasa saja, itu adalah perkataan Muhammad. Maka Al-Walid ketika itu mencoba untuk meminta jeda waktu kepada Abu Jahal. Ya Abu Jahal, ya Aba Jahal, saya meminta waktu kepada Anda barang hitungan hari ya untuk memikirkan, fakkar wa qaddar, untuk memikirkan. Maka para ulama mengatakan ini diantara sebab ya, ketika Al-Walid itu berpikir, maka di antara sebab Al-Walid dimasukkan ke dalam neraka Sakor karena Al-Walid berpikir, dan pikirannya Al-Walid itu adalah pikiran yang buruk. Ya. Maka ulama menetapkan bahwasanya kelak Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan apa yang telah kita amalkan dari perbuatan yang di dunia ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan apa yang kita pikir. Ya. Jadi hati-hati dengan sesuatu yang ada terfikir di dalam hati kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita. Ya. Sampai-sampai kalau kita memikirkan sesuatu yang baik, walaupun itu belum dilaksanakan, kalau kita niat dengan sesuatu yang baik, walaupun itu belum terlaksana, kemudian Allah memanggil nyawa kita, maka Allah akan berikan pahalanya. Subhanallah. Jadi sekarang teman-teman, jaga kondisi hati kita nih. Jaga pikiran kita. Jangan berpikir sesuatu yang buruk. Jangan niat sesuatu yang tidak baik. Niatlah sesuatu yang baik. Teman-teman berniat, ya Allah, saya punya pikiran besok insya Allah jika ya Allah, saya punya cita-cita, punya pikiran. Saya ingin kelak menghajikan orang tua saya ingin mengumrohkan keluarga besar saya ingin ya Allah membangun masjid yang besar yang kelak nanti bermanfaat untuk umat. Saya pengen membangun perkampungan sunnah misalnya, atau saya ingin memberikan setiap bulan sedekah kepada satu desa ini misalnya. Terus saja pikiran-pikiran yang baik itu yang harus kita pelihara. Karena sesungguhnya pikiran yang baik itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan biarkan setan mengganggu kita, jangan biarkan setan memberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir sesuatu yang buruk. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan liman syaa'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Maka bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan liman syaa'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar, ini adalah berhubungan dengan sebuah tindakan ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat selanjutnya, kullu nafsim bima kasabat rahinah ya. Setiap orang akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya ya. Maka ini nanti berhubungan teman-teman tentang masalah takdir ya. Jadi semuanya itu telah Allah Subhanahu wa taala tentukan ya.
Dan juga manusia bisa mendapatkan untuk memilih apa yang menjadi pilihannya ya. Walaupun semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang masalah qadar, tapi manusia Ahlussunnah wal Jamaah memberikan definisi takdir ya, bahwasanya manusia diberikan kebebasan memilih apakah dia memilih untuk jalan yang Allah ridhai atau ia memilih jalan yang tidak Allah ridhai ya. Inilah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah dalam memandang qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman boleh lebih dalam lagi nanti belajar membahas masalah takdir ya. Karena kemarin ketika di hari Ahad kemarin ya, ketika saya membahas bersama muslimah Colorado Denver Amerika itu juga tidak selesai ya. Belum, maksudnya baru sedikit yang dibahas tentang bab masalah qada dan qadar. Nanti teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi karena ini berhubungan dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita akhirnya terjebak ke dalam pikiran-pikiran kelompok-kelompok yang menyesatkan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa ashabal yamin, kecuali golongan orang-orang yang al-yamin, golongan kanan, yaitu penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka fi jannati yatasaalun. Kalau Allah akan masukkan ke dalam surga, dan di mana orang-orang yang berada di surga itu akan saling bertanya ya. Mereka ngobrol ya, mereka bertanya-tanya, mereka memikirkan anil mujrimin, nasibnya orang-orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berdosa dan dia kenal ketika di dunia ya. Dia akan bertanya, mana si fulana yang dulu pernah berteman denganku, tidak kulihat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mana tetanggaku, misalnya yang dulu saya kenal, saat ini tidak ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka memikirkan, mereka saling bertanya-tanya. Kemudian Allah menyebutkan masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam neraka Saqar. Nah, ini dia kunci di antara kunci agar kita semuanya terjauhkan dari neraka Saqar. Ternyata teman-teman, di antara penyebab hamba Allah masuk ke dalam neraka Saqar adalah di antaranya qalu lam naku minal musallin. Subhanallah. Orang-orang yang dulunya mereka termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan salat. Subhanallah teman-teman. Kita tahu bahwasanya sholat ini merupakan salah satu rukun Islam, ya, rukun Islam yang 5, dan ini merupakan kewajiban yang terbesar setelah syahadat. Ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan bunyal Islamu ala khams, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah. Ya. Kata Rasulullah SAW, Islam itu dibangun atas 5 perkara, atas 5 tiang. Di antaranya adalah syahadat, dan yang kedua adalah salat. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan saking pentingnya salat ini agar tidak ditinggalkan oleh kaum muslimin ya. Rasulullah SAW mengatakan ra'sul amril Islam wa amuduhus salah. Pokok urusan agama ini adalah Islam, yakni syahadatain, dan tiangnya adalah salat. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala menekankan di dalam Al-Qur'anul Karim ya, tentang pentingnya untuk kita menjaga salat, terutama di salat asar ya, dengan firman-Nya hafidhu 'alas sholawati was shalatil wusta. Kata Allah Subhanahu wa taala, peliharalah semua salatmu. Baik itu salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya dan salat subuh, apalagi di waktu salat asar. Harusnya kamu lebih peduli lagi. Harusnya jangan sekali-kali kamu meninggalkan salat. Karena sebagian ulama mengatakan barang siapa yang dia meninggalkan sholat dengan disengaja dan tahu hukumnya bahwasanya meninggalkan sholat adalah perkara yang sangat-sangat besar dosanya, maka di antara ulama ada yang mengatakan dia telah keluar dengan kafir ya, karena mereka mengatakan dengan sebuah dalil di mana Rasulullah SAW mengatakan inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya batas antara seseorang itu dengan syirik dan kekafiran adalah ketika seseorang meninggalkan sholatnya. Jadi ini sangat penting teman-teman ya, di mana kita tahu bahwasanya zaman sekarang banyak orang-orang yang dia mulai sedikit demi sedikit ya
awalnya mengakhirkan waktu sholat, lama-kelamaan meninggalkan waktu sholat hanya dengan alasan karena sibuk dengan dunia, karena sibuk dengan perhapaian, perjejetan dan lain sebagainya. Awalnya tidak meninggalkan, awalnya tanggung, lama-kelamaan karena saking seringnya dia meninggalkan atau seringnya mengakhirkan waktu sholat, akhirnya tanpa secara tidak disadari dia telah keluar dari waktu sholat dan dia meninggalkan sholat tersebut. Taib. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang sangat luar biasa dan juga kita harus memahamkan anak-anak kita tentang perkara penting tentang sholat. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana menjadi orang tua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bab pengasuhan ini di hari Senin dan hari Kamis ya. Alhamdulillah, dan insyaallah ini masuk ke tahun ketiga pengasuhan, masuk nanti lagi ke tahun ketujuh kita akan belajar bagaimana menumbuhkan anak-anak untuk mencintai sholat. Jadi anak-anak itu bukan kita takut-takuti, ayo nak kalau ndak sholat nanti ndak diberikan jatah makan, ayo nak kalau ndak sholat nanti begini. Bukan hanya ditakut-takuti, tapi kita tumbuhkan rasa cinta mereka kepada Allah. Dan insya Allah bagaimana menumbuhkan rasa cinta mereka kepada Allah, insya Allah akan kita bahas di hari Kamis, insya Allah. Ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, maka pentingnya untuk menegakkan sholat dan bahayanya meninggalkan sholat, ini karena termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat, hukumnya adalah kafir dan Allah akan masukkannya ke dalam neraka sakor. Kemudian apa yang menyebabkan manusia memasuki neraka sakornya Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya walam naku nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin ya. Jadi kalau orang-orang di dunia ini teman-teman ya, ada kesempatan kita untuk beramal soleh ya. Di depan mata kita, alhamdulillah Allah titipkan ya kepada kita amanah. Ada beras ya yang Allah berikan kepada kita karena bahan makanan pokok kita ya. Kemudian lewatlah misalnya nih ada kesempatan untuk kita bisa memberi, maka berilah. Syukur-syukur orang miskin itu datang ke rumah kita. Artinya ketika orang miskin itu datang ke rumah kita, Allah sedang menginginkan banyak kebaikan untuk kita. Maka jangan sekali-kali kita hardik. Jangan sekali-kali kita tidak memberikannya kalau kita ada ya. Atau kalaupun misalnya orang miskin itu tidak datang ke rumah kita, kita cari orang miskin di sekitar kita, terutama adalah karib kerabat kita. Kita tengok, adakah karib kerabat kita yang kesusahan untuk makan? Adakah tetangga-tetangga kita yang kesusahan untuk makan? Maka kita berikan makan. Karena orang-orang yang kelak, ya, ketika di dunia dia tidak memberikan makan kepada orang fakir miskin, kelak Allah akan masukkan waliyadzubillah ke dalam neraka sakor. Dan ini perlu adanya pembiasaan. Yang namanya amal soleh itu harus dipaksa dari diri kita. Kalau nggak dipaksa sampai Allah wafatkan kita, kita tidak akan menjadi orang-orang yang gemar untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Taib. Kemudian Allah menyebutkan wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta ata'ana al-yaqin. Jadi ini orang-orang penghuni neraka sakor ini dulu ketika di dunia, mereka itu hobinya itu ngobrol bersama orang-orang yang tidak beriman, berdebat ke sana kemari ya. Zaman sekarang juga ada orang-orang yang dia hobinya ya mendebat para ulama, mereka hobinya adalah berbincang-bincang, justru mereka mengaku dirinya muslim tapi mereka menjelekkan Islam. Ada zaman sekarang ya. Yang biasanya kita sebut dengan orang-orang jil, orang-orang liberal ya. Mereka menggugat syariat Allah. Mereka tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan. Mereka mengatakan bahwasanya hijab itu adalah bukan syariat Allah tetapi kebudayaan orang Arab. Ya, ini hati-hati. Mereka mengatakan bahwasanya warisan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran laki-laki lebih banyak itu ada tidak adil dan lain sebagainya. Mereka tuh hobinya dulu seperti itu. Hatta atanal yaqin, sampai datang kepada mereka kematian, sampai Allah membuka tabirnya, ini loh neraka, ini loh surga. Baru kemudian mereka yakin. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Di mana di akhirat nanti sudah tidak lagi bermanfaat bagi mereka syafaat. Ya. Jadi orang-orang yang memberikan syafaat. Karena
Kita tahu syafaat itu hanya akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat agar diberikan kelak syafaat ya di akhirat, agar kita mendapatkan syafaat adalah kalau seseorang itu dia menjadi orang-orang yang beriman di dunia. Kemudian Allah menyebutkan fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah ya. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman ya, ketika mereka mendengarkan peringatan ya, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika dibacakan hadis-hadis Nabawi ya, hadis-hadis dari Rasulullah SAW, mereka akan lari seperti larinya keledai yang lari ketika terkejut ya. Yang lari ketika terkejut, ketika mereka keledai itu didatangi seekor singa, maka mereka akan lari sejadi-jadinya. Nah, beginilah sifat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ketika ada orang-orang yang menasehati dengan ayat-ayat Allah, mereka katakan, sudahlah kau urusi saja dirimu sendiri ya. Saya ini toh hidup-hidup saya. Ketika ada orang mengajak, ayolah beriman. Sudahlah, ini kan kehidupan saya. Jangan kau urusi, sekali-kali ajak aku untuk masuk Islam ya. Ini keadaan orang-orang yang tidak beriman. Mereka risih. Mereka akan lari sejadi-jadinya kalau mendengar orang-orang menyeru kepada kebenaran. Bal yuridu kullu mri'in minhum ayyuta suhufan munasyarah. Bahkan setiap dari mereka nih, ya orang-orang yang tidak beriman, mereka mendambakan agar catatan-catatan amal ya, kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kelak di akhirat, mereka disegerakan ya, ingin mereka disegerakan di dunia ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menantang mereka, mereka pasti tidak bakal mengimani. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala datangkan, maka mereka pasti akan mengingkarinya. Mereka pasti akan mencari-cari celah. Mereka pasti akan mendebat. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Mereka sesungguhnya tidak takut kepada hari akhirat. Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka tidak takut akan adanya hari kebangkitan, hari akhirat. Kalla innahu tadhkirah. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu adalah benar-benar sebagai suatu peringatan. Faman syaa'a dzakarah ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala ya, sesungguhnya Al-Qur'an itu ketika datang sebuah peringatannya benar-benar sebagai peringatan, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah bertujuan agar diambil pelajaran dari Al-Qur'an tersebut. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, yang harus kita bertakwa kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberikan ampunan. Taib, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah ya, kita selesai pada pembahasan surah Al-Mudaththir. Jika ada yang terlewat ya, kalau tadi datangnya terlambat, monggo bisa nanti lihat lagi rekamannya di channel Mutiara Hikmah Official. Insyaallah di sana sudah ada, dan insyaallah setiap apa yang disampaikan dari kajian-kajian ya, yang baik itu di hari Senin, di hari Kamis, di hari Selasa, di hari Sabtu, insyaallah akan diunggah kurang lebih sehari setelah kajian ini. Dan jika ada yang bertanya juga boleh, insyaallah akan saya jawab ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini juga atas izin suami saya pastinya. Taib, jazakunallahu khaira atas kehadiran semuanya. Barakallahu fi kunna jami'an. Kita tutup, aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.